Tanda-tanda tanah rawan longsor dan upaya pencegahannya. Ini merupakan video book yang ke-39 dari Julandi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Se-Indonesia selain merupakan daerah tropis yang curah hujannya tinggi, juga terletak di kawasan cincin api, kawasan tumbukan lempeng tektonik. Karena itu, selain sering terjadi gempa bumi, juga banyak melahirkan gunung berapi dan pegunungan lipatan. Kondisi geologi dan klimatologi ini menyebabkan di Indonesia sering terjadi bencana tanah longsor. Mengenali potensi, gejala, dan cara-cara mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor adalah penting. Paling tidak meminimalisir dampaknya. Itulah yang akan dibahas dalam video book Tanda-tanda Tanah Longsor dan Upaya Pencegahannya ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah, Jakarta, Oktober 2022. Jangan lupa subscribe. Pertama tentu akan timbul pertanyaan, apakah gerakan tanah itu? Di saat musim hujan dengan intensitas sangat tinggi, sering kita mendengar berita-berita tanah longsor terjadi di beberapa daerah. Tanah longsor yang juga disebut gerakan tanah ini merupakan fenomena geologi berupa pergerakan massa material batuan, tanah atau campuran keduanya akibat terganggunya kestabilan dan hilangnya keseimbangan gravitasi. Selain tergantung kondisi topografi, terutama kemiringan lereng, dan jenis material, juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pemicu. Misalnya hujan deras, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, erosi, atau karena ulah manusia. Di Indonesia, tanah longsor atau gerakan tanah biasanya terjadi di perbukitan yang berlereng terjal pada saat-saat intensitas hujan sangat tinggi, di mana hampir setiap hari hujan deras mengguyur bumi. Tapi tidak menutup kemungkinan tanah longsor atau gerakan tanah terjadi karena getaran atau goyangan akibat gempa, letusan gunung berapi, atau akibat aktivitas alat atau kendaraan berat dan ledakan dinamit di wilayah tambang. Bisa juga karena pemotongan tebing sehingga menjadi lebih curam karena pembangunan jalan. Seperti terjadinya tanah longsor di ruas jalan tol Semarang, Solo, dan Malang pada baru-baru ini, itu tahun 2022. Itu semua terjadi karena berubahnya keseimbangan. Akhirnya alam akan mencari keseimbangan baru. Mengenali tipe-tipe gerakan tanah juga perlu. Ada beberapa tipe gerakan tanah, diantaranya yang pertama adalah runtuhan atau rockfall, jika materialnya runtuh jatuh dari bagian atas tebing yang curam. Yang kedua, aliran atau flows, gerakan dari material jenuh air pada lereng dengan kemiringan yang cukup. Yang ketiga, longsoran atau sliding, slumping, materialnya bergerak lateral menuruni lereng tebing dengan kemiringan yang lumayan terjal. Yang keempat disebut rayapan atau creeping, jika materialnya bergerak relatif lambat. Biasanya terjadi pada lereng yang agak landai. Kecepatan gerakan tanah ini tergantung besar kecilnya kemiringan lereng, tingkat kejenuhan atau volume air, dan jenis massa materialnya. Lalu, apa tanda-tanda daerah itu merupakan daerah rawan terjadi bencana gerakan tanah? Patut dicurigai jika ada tanda-tanda seperti berikut. Pohon-pohon tumbuh melengkung di bagian batang bawah atau tiang listrik yang miring ke arah lembah, normalnya tegak lurus. Permukaan tanah yang bergelombang atau berkerut memanjang melintang tegak lurus arah kemiringan lereng. Daun pintu dan jendela sering susah ditutup walaupun kayu sudah kering dan sering diperbaiki.
ada retakan di lantai, dinding, halaman, atau jalan-jalan sekitar rumah atau kampung. Pagar yang bergeser tidak lurus lagi. Kemudian ada munculnya mata air atau rembasan baru di kaki lereng bukit yang terpotong jalan atau sungai. Video berikut merupakan animasi ketika terjadi tanah longsor di San Mateo County di California, Amerika. Prosesnya cukup lama, yaitu selama 8 hari. Tanah longsor atau gerakan tanah mudah terjadi di wilayah lereng dengan batuan dasar keras masif, batuan beku atau gamping yang tertutup tanah atau soil tebal misalnya. Ketika hujan deras, air yang meresap masuk ke dalam pori-pori tanah atau soil akan mengubah berat massa dan menambah beban. Resapan air ini biasanya terkonsentrasi membentuk bubur pada bidang batas antara tanah soil dan batuan dasar yang lebih masif atau padat. Nah, bubur tanah yang terbentuk ini akan berfungsi sebagai bidang gelincir untuk terjadinya gerakan tanah. Bisa berupa reapan atau gripping pada lereng yang agak landai, atau jika lerengnya cukup terjauh, lebih dari 15 derajat, akan terjadi tanah longsor atau landslide. Jika kejenuhan air sangat tinggi, bubur tanah ini bisa terbentuk meliputi seluruh massa tanah, termasuk material atau pecahan batuan, tidak hanya di batas batuan dasar. Maka bisa terjadi apa yang disebut aliran tanah atau likuifaksi atau liquefaction. Ini bisa disebabkan karena hujan ekstrim yang sangat deras atau karena gempa seperti yang pernah terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu. Video berikut merupakan citra satelit bencana likuifaksi yang berhasil ditangkap NASA Worldview ketika terjadi gempa dan tsunami Palu 28 September 2018. Lalu bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya gerakan tanah? Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya gerakan tanah ini. Pada prinsipnya membuat massa tanah lebih stabil, kokoh, dan mengurangi pemicu. Di antaranya memperbaiki sistem drainase, karena air merupakan faktor pemicu utama. Maka dengan membuat parit atau saluran air, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan, menjadikan tidak semua air hujan meresap menambah beban. Penanaman banyak pepohonan dan rerumputan perdu juga bisa membantu pengendalian resapan air. Selain itu, akar pepohonan bisa tumbuh mencengkram, menambah kekuatan dan kestabilan tanah. Melandaikan kemiringan lereng. Karena semakin curam, kemiringan semakin besar kemungkinan terjadi gerakan tanah. Untuk menambah kestabilan dan kekokohan tanah, bisa juga dibuat tiang-tiang pancang atau dibangun dinding talut penahan pada bagian lereng atau dengan metode soil nailing. Foto-foto berikut menunjukkan bagaimana talut penahan longsor dan soil nailing itu dibuat. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian SDM, juga telah menerbitkan peta perakiraan potensi terjadinya gerakan tanah. Jadi, yang penting hati-hati, tingkatkan kewaspadaan kalau kita bermukim atau sedang bepergian di wilayah rawan longsor, terutama di daerah pegunungan saat musim hujan ekstrim. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Istiladi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.